Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi. Perkenalkan saya Sri Wartulas SPD MPD, salah satu dosen Universitas Peradaban Bumiayu. Izinkan dan perkenankan di kesempatan ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, saya akan bacakan identitas mata kuliah. Nama mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kode mata kuliah K 1824 UP 002. Untuk beban studi atau SKS, 3 SKS, semester 1, jurusan atau prodinya Teknik Elektro. Dalam identitas mata kuliah, terdapat capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang pertama tentang sikap, yaitu CPL 1, mahasiswa mampu berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian untuk CPL 2, mahasiswa bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan secara mandiri. Kemudian untuk keterampilan umum, yaitu CPL 3, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri. Sedangkan untuk pengetahuan, yaitu ada CPL 4, mahasiswa mampu menguasai konsep secara PPKN, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, terjadinya proklamasi kemerdekaan, norma yang berlaku dalam masyarakat, hak dan kewajiban anak, pemerintahan desa dan kecamatan, pengertian demokrasi dan budaya demokrasi, keunggulan yang dimiliki Indonesia, harga diri sebagai warga masyarakat, terjadinya globalisasi di lingkungannya, korupsi dan anti korupsi, faktor penyebab dan dampak masif korupsi, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Kemudian untuk keterampilan khusus, ada CPL 5, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan sejarah PPKN, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, terjadinya proklamasi kemerdekaan, norma yang berlaku dalam masyarakat, hak dan kewajiban anak, pemerintahan desa dan kecamatan, pengertian demokrasi dan budaya demokrasi, keunggulan yang dimiliki Indonesia, harga diri sebagai warga masyarakat, terjadinya globalisasi di lingkungannya, korupsi dan anti korupsi, faktor penyebab dan dampak masif korupsi, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa mampu berperan aktif dalam pembelajaran, bertanggung jawab dalam menjawab pertanyaan secara mandiri. Kemudian ada CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu mengingat dan memahami sejarah PPKN, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, terjadinya proklamasi kemerdekaan, norma yang berlaku dalam masyarakat, hak dan kewajiban anak, pemerintahan desa dan kecamatan, pengertian demokrasi dan budaya demokrasi, keunggulan yang dimiliki Indonesia, harga diri sebagai warga masyarakat, terjadinya globalisasi di lingkungannya, korupsi dan anti korupsi, faktor penyebab dan dampak masif korupsi, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Kemudian untuk CPMK 3, mahasiswa mampu menguasai sejarah PPKN, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, terjadinya proklamasi kemerdekaan, norma yang berlaku dalam masyarakat, hak dan kewajiban anak, pemerintahan desa dan kecamatan,
Pengertian demokrasi dan budaya demokrasi, keunggulan yang dimiliki Indonesia, harga diri sebagai warga masyarakat, terjadinya globalisasi di lingkungannya, korupsi dan anti korupsi, faktor penyebab dan dampak masif korupsi, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Kemudian selain itu ada CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan sejarah PPKN, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, terjadinya proklamasi kemerdekaan, norma yang berlaku dalam masyarakat, hak dan kewajiban anak, pemerintahan desa dan kecamatan, pengertian demokrasi dan budaya demokrasi, keunggulan yang dimiliki Indonesia, harga diri sebagai warga masyarakat, terjadinya globalisasi di lingkungannya, korupsi dan anti korupsi, faktor penyebab dan dampak masif korupsi, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Setelah itu ada deskripsi mata kuliah. Di sini bahwa mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan tentang sejarah PPKN, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, terjadinya proklamasi kemerdekaan, norma yang berlaku dalam masyarakat, hak dan kewajiban anak, pemerintahan desa dan kecamatan, pengertian demokrasi dan budaya demokrasi, keunggulan yang dimiliki Indonesia, harga diri sebagai warga masyarakat, terjadinya globalisasi di lingkungannya, korupsi dan anti korupsi, faktor penyebab dan dampak masif korupsi, tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Baik, dalam perkuliahan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, beberapa referensi yang dipakai, yang pertama yaitu bukunya Bagirmanan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945. Kemudian ada karya CST Kansil, ada 3 buku. Yang pertama Ilmu Negara, yang kedua Pancasila dan UUD 45, yang ketiga Sistem Pemerintahan Indonesia. Selain itu ada buku pokok-pokok materi pendidikan Pancasila karya Hasan M. Iqbal. Untuk Ramlan Surbakti ada buku Memahami Ilmu Politik. Untuk Sistem Politik di Indonesia karangan Rusadi Kantaprawira. Sedangkan untuk Sunarso dan kawan-kawan, ini ada buku Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu ada buku materi dan pembelajaran PPKN SD karya Udin S. Winata Putra. Sedangkan untuk buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi karangan Puspito, Nanang, dan kawan-kawan. Dalam rencana pembelajaran semester ini ada beberapa aspek yang akan dinilai, yaitu untuk aspek penilaian. Yang pertama yaitu sikap. Di sini keaktifan dalam menjawab pertanyaan, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kemudian untuk yang pengetahuan, mahasiswa itu diharapkan menguasai materi. Sedangkan untuk aspek penilaian yang keterampilan, yaitu ketepatan menyelesaikan soal atau pertanyaan pada saat presentasi atau diskusi. Kemudian selain ada aspek penilaian, ada bobot penilaian. Yang pertama partisipasi 10%, kemudian ada tugas 20%, kemudian untuk ujian tengah semester ada 30%, sedangkan untuk ujian akhir 40%. Jadi NA, nilai akhir, yaitu partisipasi kali 10%, tambah untuk tugas kali 20%, ditambah UTS kali 30%,
dan UAS kali 40%. Yang berikutnya untuk pemaparan materi khususnya pertemuan ke-9. Untuk pertemuan ke-9 ini ada materi kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Oke, kita langsung ke materi terkait dengan kebanggaan bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia itu adalah merasa besar hati atau merasa berbesar jiwa atau merasa gagah. Kita lanjut untuk keunggulan bangsa Indonesia, ada beberapa item. Salah satu di antaranya yaitu bahwa Indonesia mempunyai keajaiban dunia yang kita selalu banggakan, yaitu Candi Borobudur. Untuk keunggulan bangsa Indonesia, Anda bisa melihat di sini, selain wilayahnya sangat luas, tanahnya juga sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. Kita lanjut ke makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keterbukaan berarti kemudahan dan publikasi kepada rakyat tentang hal-hal diantaranya yaitu tujuan dan arah serta latar belakang dari suatu kebijakan pemerintah. Di samping ada beberapa hal yang bisa Anda baca dan pelajari, selain ada sumber pendapatan dan belanja keuangan negara. Oke, kita lanjut untuk berikutnya, ada ciri keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 6 poin, terutama ini terkait dengan rakyat dan kebijakan negara yang akan nanti dijadikan sebagai cirinya bangsa Indonesia, yang diantaranya yaitu ada pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan negara. Untuk nanti yang hal-hal lain bisa Anda baca. Oke, kita lanjut untuk pengertian keadilan. Oke, keadilan berasal dari kata adil. Keadilan memiliki pengertian yang sangat beragam. Kenapa? Kadang tiap kelompok orang itu memberikan makna adil itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kelompok tersebut. Bahkan makna adil itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Oke, nanti kita bisa lihat dari beberapa pendapat terkait dengan makna keadilan. Oke, terutama yang pertama dari Aristoteles. Aristoteles menggambarkan bahwa keadilan itu ada 5. Ada keadilan komutatif, distribusi, kodrat alam, konvensional, maupun keadilan perbaikan. Sedangkan menurut Plato, beliau itu mengelompokkan keadilan menjadi 2, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Oke, terkait dengan pengertian menurut Plato bisa Anda pelajari di situ. Kita lanjut untuk pentingnya keadilan dan keterbukaan. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa implementasi keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan itu dapat menjamin terciptanya keadilan dalam masyarakat. Ada beberapa hal, salah satu diantaranya yaitu adanya keterbukaan yang memungkinkan rakyat itu bisa terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah. Dan untuk yang lainnya, ini ada keterbukaan memungkinkan juga terwujudnya keadilan bagi rakyat Indonesia. Oke, kita bisa lihat untuk manfaat keterbukaan dalam pemerintahan, di samping menciptakan transparansi, juga mampu membuat kebijakan melalui konsensus untuk menjamin keadilan penegakan hukum atau rule of law. Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu terkait dengan menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan. Ini ada beberapa lingkungan yang nanti bisa Anda terapkan, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan kehidupan bermasyarakat. Salah satu untuk sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan rumah
Salah satunya itu saling menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, terutama dengan setiap anggota keluarga. Kemudian untuk yang kedua, di lingkungan sekolah, ini bisa diterapkan, Anda bisa bersikap adil dan menghindari sikap egois. Sedangkan untuk di masyarakat, Anda bisa menerapkan sikap yang saling menghormati dan menghargai sesama, selain mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Terima kasih untuk perhatian dan atensi Anda di pertemuan yang ke-9 ini. Dan kurang lebihnya saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.